Sopir lengah truk tabrak truk mogok di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Satu sopir tak selamat. Mantan suami mencuri motor bekas istri terekam kamera pengawas. Kalah 2 kali beruntun, Sumsel United bertekad bangkit di laga kandang kontra Persikat Tegal. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya, Rizka Selviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Di informasi pertama, saudara, seorang sopir truk di Palembang, Sumatera Selatan tewas setelah kendaraannya menabrak truk lain yang terparkir di bahu jalan. Kecelakaan diduga terjadi karena truk yang dikemudikan korban melaju dengan kecepatan tinggi hingga kehilangan kendali. Ya Allah, itu hantu. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, Kamis 9 Oktober 2025 pagi. Seorang sopir truk bernama Galang Alvareza tewas setelah truk yang dikemudikannya menabrak truk lain yang mogok di bahu jalan. Diduga kendaraan korban melaju dengan kecepatan tinggi hingga hilang kendali. Truk yang ditabrak diketahui tidak memasang tanda peringatan atau segitiga pengaman. Insiden ini menyebabkan sopir lainnya yang berada di sebelah korban mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Kita ada saksi yang mengatakan bahwa dengan kecepatan tinggi dia di jalur lajur kanan. Mungkin karena dia terlalu ngebut tadi, ada mobil mogok, jadi dia banting setir ke kiri, nabraklah mobil yang bawa kontainer ini. Yang bawa mobil sebenarnya supirnya yang di kiri selamat, sedangkan yang bawa mobil keneknya ini yang meninggal dunia. Polisi telah melakukan olah TKP serta mengevakuasi kedua truk ke Pos Lantas Musi 2. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, pria di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera pengawas saat diduga mencuri motor milik mantan istrinya. Aksi nekat itu dilakukan dengan masuk ke rumah korban melalui jendela yang hanya tertutup hordeng. Dengan membawa rekaman kamera pengawas, Eva Susanti, warga Jalan Kiai Haji Azhari, Lorong Musyawarah, Seberang Ulus 1 Palembang, melaporkan mantan suaminya berinisial AA ke Polrestabes Palembang Rabu 8 Oktober 2025 malam. Dalam rekaman CCTV terlihat terlapor masuk ke rumah melalui jendela yang hanya tertutup hordeng. Setelah mengambil kunci motor, ia langsung pergi membawa sepeda motor milik Eva. Dugaan pencurian itu terjadi pada Senin 6 Oktober 2025 siang saat rumah dalam keadaan kosong. Sebelum membuat laporan, korban sempat meminta pelaku mengembalikan motor tersebut, namun terlapor beralasan kendaraan itu dipinjam temannya dan belum dikembalikan. Kita melapor ke apa ini? Motor Kenapa motor kita kenapa? hilang. Hilang gimana ceritanya? Dia ngebek di bawah rumah. Terus siapa yang ambil? Mantan suami. Sudah berapa hari di tangan mantan suami? Dua hari. Waktu itu dipinjam dia? Tidak. Alasannya nggak dipinjam? Tidak. Kok bisa dibawa kabur? Kunci motornya di mana? Lewat jendela. Oh, dia ngambil kunci motor lewat jendela. Masuk rumah tuh lewat jendela. Begitu tahu, Ya. Waktu terlapor itu ngambil itu kita di mana? Di rumah tuh enggak? Tidak ada orang di rumah. Ada rekaman CCTV-nya? Ada. Sudah berapa lama dibawa kamu? Dua hari. Kita sudah temui mantan suami, apa katanya? Katanya udah galak dia urus itu. Katanya dipinjam temannya lagi gitu ya? Iya. Laporan korban kini telah diteruskan ke unit Reskrim Polrestabes Palembang untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Kebakaran melanda sebuah warung sembako di Banyuasin, Sumatera Selatan. Api menghanguskan satu motor dan puluhan karung beras yang tersimpan di dalam bangunan. Kebakaran menghanguskan sebuah warung sembako di Jalan Kenten Azhar, Talang Kelapa, Banyuasin, Rabu 8 Oktober 2025 sore. Api yang cepat membesar membuat warga panik dan berupaya memadamkan api sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Diduga sumber api berasal dari pembakaran sampah di samping warung. Hembusan angin membuat si jago merah cepat merambat dan meludeskan bangunan beserta isinya, termasuk satu unit sepeda motor, puluhan karung beras, dan peralatan warung. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berhasil menjinakkan api setelah berjuang beberapa saat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tapi menurut keterangan yang bersangkutan, yang rumah yang terbakar, api dari sebelah. Karena itu menghanguskan sebagian warung yang ada di depan. Sampai saat ini korban tidak ada, tapi material dan juga kerugian mungkin jutaan lah. Akibat kejadian itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat sebelum akhirnya kembali normal. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan menempati peringkat kedua nasional dengan jumlah pecandu narkoba terbanyak pada tahun 2020. Untuk menekan angka tersebut, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel terus menggalakkan program rehabilitasi bagi pecandu agar dapat kembali pulih dan produktif. Hasil survei Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada 2020 menunjukkan Sumsel menempati peringkat kedua nasional sebagai provinsi dengan jumlah pengguna narkoba terbanyak. Sekitar 5% penduduknya tercatat sebagai pengguna aktif dengan 60% diantaranya adalah laki-laki. Sebagian besar pengguna narkoba berada di usia produktif yakni 25 hingga 45 tahun. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tren penggunaan di kalangan remaja usia 15 hingga 25 tahun juga mengalami peningkatan. Untuk menekan angka tersebut, BNNP Sumsel mengajak pengguna aktif agar bersedia menjalani rehabilitasi. Mereka yang melapor diri tidak akan ditangkap dan identitasnya dijamin dirahasiakan. Rehabilitasi disediakan secara gratis hingga pengguna dinyatakan pulih. Menekan demand, permintaan, karena ini sebenarnya hukum ekonomi. Kalau demand-nya masih tinggi, berapapun yang kita tangkap, permintaan masih ada, narkoba itu akan datang. Nah, upaya strategi kita untuk menekan demand adalah yang sudah jadi pecandu, sebanyak mungkin mau untuk direhab. Direhab dimanapun juga tempat, laporkan diri kepada institusi penerima wajib lapor, baik BNN, Polda, rumah sakit, puskesmas, nanti akan kita tangani. Kemudian kalau misalnya datang di BNN, kami jamin gratis dan identitas akan dirahasiakan. Jadi tidak perlu malu, nanti akan diketahui orang. Kode etik standar kita, siapapun yang datang untuk rehab di BNN, identitasnya, tempat kerjanya kita rahasiakan. Kemudian gratis, tidak bayar. Kemudian tidak akan ditangkap. Selain program rehabilitasi, BNNP Sumsel juga membentuk pegiat anti narkoba di sekolah, universitas, dan instansi pemerintahan sebagai langkah preventif dalam menekan peredaran serta permintaan narkoba di wilayah Sumatera Selatan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang akan menambah jumlah personel yang bertugas di sejumlah lokasi wisata. Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan keamanan dan mencegah terjadinya aksi pemerasan yang masih ditemukan di beberapa titik wisata kota tersebut. Maraknya aksi pemalakan di sejumlah lokasi wisata Kota Palembang menjadi perhatian serius Satuan Polisi Pamong Praja setempat. Untuk menjaga citra kota di mata wisatawan, Satpol PP berencana menambah jumlah personil yang berjaga di berbagai titik wisata. Meski masih terkendala keterbatasan personil, langkah persuasif terus dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik pemalakan. Memang saat ini memang kita keterbatasan personil. Satpol PP ini sangat kurang berkaitan dengan personil. Tetapi kami akan maksimalkan anggota yang ada untuk menjaga untuk melakukan pengamanan di lokasi-lokasi tersebut.
Saat ini kawasan wisata utama seperti Benteng Kota Besak, serta area bawah dan atas Jembatan Ampera telah dipantau melalui kamera CCTV, memperkuat pengawasan dan menjaga kenyamanan pengunjung. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah diperiksa sejak Rabu siang, penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu menetapkan Parizan Hermedi, anggota DPRD Kota Bengkulu, sebagai tersangka kasus korupsi Pasar Panorama. Politikus PAN ini menjadi tersangka setelah menjual kios di Pasar Panorama dengan harga tinggi kepada pedagang, meski mengetahui lahan itu merupakan milik pemerintah Kota Bengkulu. Jaksa mengungkap Parizan memanfaatkan jabatannya sebagai anggota DPRD untuk meyakinkan pedagang bahwa ia bisa membangunkan kios baru. Dari puluhan kios di pasar tersebut, tersangka mematok harga bervariasi mulai 50 juta hingga 300 juta rupiah. Atas tindakan tersangka, baik pedagang maupun pemerintah Kota Bengkulu mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Manfaatkan jabatannya selaku anggota dewan, masyarakat percaya dan memaksa untuk membayar senilai tersebut, dan jika tidak dibayar, tentu pedagang ini tidak mendapatkan kios. Pedagang ini mau tidak mau karena mereka memang itu sumber mata pencariannya, jadi terpaksa mereka membeli kios dengan harga sebesar itu, yang mana tanah daripada kios-kios ini tentu kita ketahui bersama merupakan milik pemerintah Kota Bengkulu. Oknum anggota DPRD ini kini ditahan di Rutan Bengkulu selama 20 hari ke depan guna proses penyidikan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Tim gabungan Polresta Bengkulu dan Polda Bengkulu bergegas meringkus 3 kawanan pencuri motor yang mobilnya terjun ke dalam jurang di perbatasan Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah. Kondisi mobil tampak ringsek di dalam jurang setelah berupaya kabur dari kejaran polisi. Dari dalam mobil pelaku, sejumlah kendaraan roda 2 hasil curian turut diamankan. Kawanan ini sebelumnya beraksi menggasak 3 unit sepeda motor dalam 1 hari di 3 lokasi berbeda di Kota Bengkulu. Diketahui komplotan ini sudah beraksi di 9 TKP. Tak hanya mencuri sepeda motor, pelaku juga kerap membobol rumah kosong. Saat kita pengejaran, sehingga mobil yang ditumpangi sama pelaku ini tergelincir di simpang Nakau dan masuk ke dalam jurang. Berdasarkan hasil wawancara sementara, kepada ketiga pelaku ini mengakui perbuatan melakukan aksi pencurian. Jadi ini bukan cuma sekedar pencurian kendaraan bermotor, tetapi juga ada beberapa rangkaian kejadian pencurian, yaitu masuk ke dalam rumah yang tidak berpenghuni dan melaksanakan aksi pencurian tersebut. Ketiga pelaku yang merupakan residivis kini kembali terancam kurungan penjara hingga 7 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Lansia lanjut usia ditemukan tewas tenggelam di dalam sungai di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebelum ditemukan meninggal, korban sempat pergi dari rumah tanpa pamit. Polsek Geragai bersama tim Inafis Polres Tanjung Jabung Timur mendatangi kediaman Mulyono, kakek 82 tahun yang sebelumnya ditemukan tewas di dalam sungai. Jasad korban ditemukan warga mengapung di Sungai Pandan Lagan, Jembatan Blok B PT Abdillah, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh petugas sekuriti PT Abdillah yang tengah menggelar patroli rutin. Kemarin ada laporan dari salah satu warga, itu ada salah satu warga atau satpam PT itu perusahaan, kan salah satu perusahaan di Geragai, pas lewat patroli itu melihat
PT Abdillah melihat sesosok mayat di sungai. Kemudian kami perintahkan piket untuk menuju lokasi. Kemudian beserta warga mengevakuasi mayat tersebut ke daratan. Indikasi awal memang, mohon maaf, almarhum memang sudah usia sangat tua, yaitu 82 tahun. Dan memang ada kurang pendengaran juga kan. Jasad korban kemudian dievakuasi ke daratan oleh warga dan petugas security PT Abdillah. Korban meninggal diduga mengalami sakit. Kami bahwa Polres melakukan kegiatan otopsi, namun menimbang dan kami setelah bermusyawarah dengan keluarga besar, kami menolak untuk dilakukan otopsi dikarenakan kejadiannya terjadi. Pihak keluarga menolak jenazah korban dilakukan otopsi. Keluarga menyebut korban meninggal akibat mengalami kecelakaan. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Tim Reskrim Polsek Merlung menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor lintas provinsi. Pelaku ditangkap di Kecamatan Merlung saat melarikan diri. Saat ditangkap tidak ada perlawanan dari pelaku. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku melakukan aksi pencurian lintas provinsi, yaitu di Jambi, Jawa Barat, dan Lampung. Iwan Darmawan, warga Desa Lumahan, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditangkap berdasarkan laporan warga Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kehilangan sepeda motor. Pelapor yang juga korban mendapat informasi dari rekannya, motor miliknya mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Timur. Untuk memastikan, korban melapor ke polisi. Ketika korban tiba di lokasi kecelakaan, motor tersebut benar milik korban, namun pelaku langsung melarikan diri. Polisi mendapat laporan bahwa pelaku berada di kawasan PT WKS. Polisi kemudian bergerak cepat dan menangkap pelaku. Unit Reskrim Polsek Merlung berhasil mengamankan satu terduga pelaku tindak pidana pencurian yang selama ini sangat meresahkan masyarakat, khususnya wilayah Lintas Timur, dengan inisial BY dengan umur sekitar 23 tahun. Dari hasil pengembangan kita bahwasanya beliau merupakan residivis dan telah melakukan beberapa kejahatan. Dan ini masih dalam pendalaman. Ada beberapa TKP di wilayah Lampung dan daerah Jawa. Dan kita amankan hari ini karena telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Merlung, khususnya di TKP di daerah Desa Rantau Badak, Kecamatan Muara Papalik. Untuk pelaku saat ini dalam proses penyelidikan dan pengembangan guna proses lebih lanjut dan akan kita kembangkan terus apakah ada TKP lain di wilayah hukum. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolsek Merlung, dikenakan pasal 36 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Tim Liputan Kompas TV Jambi. JS, seorang siswa SMP Negeri 12 Krui, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, meninggal dunia di tangan teman sekolahnya sendiri. Peristiwa terjadi pada Senin 29 September lalu, di mana pelaku SR nekat menghabisi nyawa korban lantaran merasa sakit hati, kerap dibuli atau alami perundungan. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Pesisir Barat, AKBP Bestiana, yang mengatakan saat kejadian, korban mendatangi pelaku di jam istirahat sekolah dan melakukan pemukulan hingga menantang berkelahi. Pelaku yang tak terima dengan perlakuan tersebut langsung menyerang dan menusuk korban menggunakan gunting hingga alami sejumlah luka. Dari hasil pemeriksaan saksi, bahwa korban sebelumnya sudah 4 kali melakukan perundungan terhadap pelaku. Ada korban atas nama JS itu menghampiri anak atas nama SR, ya, menghampiri ke ruang kelasnya. Dia melakukan pemukulan terhadap anak tersebut. Dia menendang mejanya, kemudian yang bersangkutan melakukan perlawanan. Kebetulan ada gunting di laci mejanya, dia gunakan gunting itu untuk melakukan perlawanan. Akhirnya yang si korbannya terluka, sempat dirawat, kemudian dinyatakan meninggal dunia. Namun sebelumnya hasil pemeriksaan dapat dijelaskan bahwa sudah sebanyak 4 kali si korban ini melakukan penyerangan terhadap anak tersebut. Nah, ini yang kelima, dia melawan dan setelah dilawan
si korban ini meninggal dunia. Jadi motifnya bullying ya Bu? Saat ini pelaku yang masih berusia di bawah umur sudah diamankan di Polres Pesisir Barat. Polisi menghimbau pihak sekolah dan dinas pendidikan untuk lebih bisa memperhatikan perkembangan anak didik hingga aktivitasnya selama di lingkungan sekolah. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebanyak 11,5 kg narkotika jenis sabu dimusnahkan petugas. Sabu tersebut ditemukan dikemas dalam 12 bungkus teh Cina. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara diblender satu persatu. Usai diblender, sabu tersebut langsung dibuang ke dalam septic tank. Sabu seberat 11,5 kg ini sebelumnya ditemukan Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung di dalam kotak kulkas bekas yang terbuang di tepi pantai Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka pada Mei lalu. Dengan pemusnahan barang bukti narkoba metamfetamin jenis sabu seberat 11,560 kilo atau 11.560 gram. Kalau dirupiahkan kira-kira mungkin lebih 11 miliar. Temuan ini. Jadi ditemukan itu di dalam freezer, sebagian freezer yang ada tadi sudah dilihat itu hanyut di tengah laut, mungkin sudah lama. Sampai saat ini tidak bertuan. Kami tetap melakukan penyelidikan untuk siapa pemilik barang ini. Hingga saat ini, penyidik masih mencari pemilik barang haram tersebut. Diduga, sabu tersebut dibuang pemiliknya dari tengah laut dan akan diedarkan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Tenun merupakan kain tradisional Nusantara yang memiliki ciri khas di setiap daerah. Di Bangka Belitung, kain tenun cual menjadi salah satu warisan budaya yang dulunya hanya digunakan para bangsawan. Tenun cual dikenal dengan motif khas Melayu seperti jande bekecak dan pengantin bekecak. Sebagian di antaranya ditenun menggunakan benang emas. Proses pembuatan tenun cual bukanlah pekerjaan mudah. Untuk satu set kain sederhana dibutuhkan waktu rata-rata 15 hari. Namun untuk motif rumit, pengerjaannya bisa memakan waktu 5-6 bulan. Mas Lina, salah satu pengrajin sekaligus generasi ketiga yang melanjutkan usaha keluarganya sejak 1990, terus konsisten melestarikan kain tradisional ini. Dalam sebulan, Mas Lina mampu memproduksi hingga 30 set kain motif sederhana dan 3 set motif premium. Kita dari tahun 1990. Ibu lah generasi keberapa? Apa ibu lah pertama kemarin? Karena kita ini keturunan dari nenek moyangnya orang tua kita, jadi sudah 4 keturunan, 5 keturunan sama cucu saya. Oh, jadi cucu ibu pun ikut ini pun? Iya. Ikut ini juga? Wow. Iya. Jadi itu sekali nenun bisa jadi berapa hari Bu? Ini yang saya kerjakan ini sekitar 15 hari. 15 hari? Satu setel. Yang paling lama bisa berapa hari? Yang paling lama itu sekitar 5 atau 6 bulan ini. Harga kain tenun cual berkisar antara 2 juta rupiah hingga 5 juta rupiah, tergantung bahan dan kerumitan motif. Kain tenun cual ini tak hanya diminati di dalam negeri, namun juga telah menembus pasar internasional seperti Malaysia, Singapura, Tiongkok, hingga Belanda. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksal, saudara.
Seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban begal. Motornya dirampas pelaku, sementara ia menderita luka akibat senjata tajam saat berusaha mempertahankan kendaraannya. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan detik-detik seorang ibu rumah tangga di Palembang dikejar dua pelaku begal bersenjata tajam. Dalam kondisi panik, korban terpaksa menyerahkan sepeda motornya dan menderita luka di tangan akibat sabetan senjata pelaku. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 7 Oktober 2025 pagi di Jalan Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, Palembang saat korban akan menuju pasar untuk berjualan. Usai kejadian, korban yang terluka dibantu pengendara lain dan segera menghubungi keluarganya. Lokasi kejadian dikenal rawan aksi kejahatan karena minim penerangan dan jauh dari pemukiman warga. Iya, ini teroris itu. Pas ayu melawan, dia ngangkat teroris. Yang ngerasa iya, tapi ayu apa sudah dekat itu ada ini dari samping itu. Tiba-tiba mepet ngomong turun enggak langsung. Ayu bingung, ada motor dilepas sih, yang arit itu. Ciri enggak dengan pelakunya, yuk? Enggak, dia pakai masker. Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sukarami, Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, seorang pria yang mengaku sebagai jaksa akhirnya ditetapkan sebagai tersangka tim penyidik Pitsus Kejati Sumsel. Ia diduga memeras seorang pejabat di lingkungan Pemkab Ogan Komering Ilir dengan modus mampu membantu menyelesaikan kasus korupsi yang tengah menjerat pejabat tersebut. Setelah menjalani pemeriksaan, BA, jaksa gadungan yang sebelumnya ditangkap Pujari Oki, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Pitsus Kejati Sumsel. BA yang merupakan ASN di Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Waikanan Lampung, diduga memeras pejabat di salah satu dinas Pemkab Ogan Komering Ilir yang tengah tersandung kasus dugaan korupsi. Selain BA, penyidik juga menetapkan rekannya EF sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, BA diketahui mengaku sebagai jaksa muda intelijen Kejagung dan menawarkan bantuan penyelesaian perkara dengan meminta sejumlah uang. Mereka berdua ini mempunyai inisiatif untuk mendatangi beberapa pejabat di Oki, Kabupaten Oki, dengan menggunakan atribut jaksa lengkap supaya agar orang-orang yang berhubungan dengan mereka dapat meyakini bahwa tersangka BA ini dapat menyelesaikan beberapa perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Oki. Kini keduanya ditahan di rutan Pak Ejo Palembang selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, harga emas di Palembang terus merangkak naik dan nyaris menembus 13 juta rupiah per 6,7 gram. Kenaikan ini dinilai menjadi momentum bagi masyarakat untuk menjual emas ketimbang membelinya. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Palembang Reski Oktora dan Muklas Diferensial. Saudara, sudah sepekan terakhir harga emas di Palembang kini makin berkilau menyentuh harga Rp12.900.000 per suku atau setara dengan 6,7 gram. Jika sebelumnya saat harga emas di bawah 10 juta per suku, banyak masyarakat yang membeli untuk investasi. Namun kini banyak masyarakat yang menjual karena dirasa menguntungkan. Saya akan berbincang sedikit mengenai kenaikan harga emas di Palembang saat ini di toko emas kawasan Perumnas Sako. Selamat pagi. Pagi. Kok ini kan harga emas sudah menyentuh di harga 12.900.000 rupiah seperti ya 900.000 rupiah, itu artinya ini hampir 13 juta seperti itu. Bagaimana respon masyarakat? Informasinya ini banyak yang menjual daripada yang membeli kok. Pada kenaikan signifikan yang meroket itu awalnya mereka lebih banyak menjual 70%, 65% lah pokoknya. Itu lebih banyak masyarakat mencari keuntungan lah ibaratnya kan. Momen ini kan jarang terjadi dan berangsur 2-3 hari ini ya mulai seimbang, ibaratnya masyarakat mulai tahu akan gunanya emas dari keuntungan yang sudah terasa kan. Mungkin dari saudaranya atau temannya yang sudah belanja, wah emas ini bagus kan, jadi lebih baik mereka menyimpan emas. Jadi ya dari yang 70%, 65% tadi yang 2-3 hari kemarin, itu berangsur-angsur 50% orang mulai membeli lagi lebih banyak. Jadi seimbang sekarang untuk posisi sekarang.
Ini kebanyakan mereka menjual ini dalam bentuk perhiasan atau logam mulia? Sama semua, perhiasan ada, logam mulia ada, namanya barang-barang yang sudah lama disimpan kan pasti sudah menguntungkan mereka kan. Ada yang mereka beli dari tahun 2015, 2017, itu kan masih berapa, 3 juta, 4 jutaan kan. Sekali dijual kan terasa bener itu uangnya kalau sekali mereka jual itu 2-3 suku aja. Dan mungkin ada keperluannya bagi mereka, saya rasa. Untuk harga logam mulia sendiri seperti apa untuk saat ini kok? Logam mulia posisi dari stoknya Antam kan masih sekitar 2,3 juta ya. Tapi kan barangnya tidak ada. Yang beredar di pasaran kan saat ini ya di atas hampir 3 juta. Ya kita sebagai pedagang pasti kita barang yang keluar kan pasti harus masuk lagi. Distributornya mana yang ada menjual kita masukkan kan. Ya kita ibaratnya membantu masyarakat saja sekedar ibaratnya. Kalau dari stok Antam kan tidak mungkin ada. Makasih kok. Ya. Saudara, rally harga emas didorong oleh berbagai faktor termasuk ekspektasi penurunan suku bunga, ketidakpastian ekonomi dan politik yang berkelanjutan. Emas merupakan salah satu investasi menjanjikan di tengah ekonomi yang tidak pasti saat ini. Namun melihat kondisi harga emas yang semakin meroket, peta permintaan pasar terhadap emas ini berputar atau berbalik arah. Jika sebelumnya banyak masyarakat yang membeli, namun kini banyak masyarakat yang menjual. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang. Harga emas batangan di Palembang terus naik seiring gejolak ekonomi global. Dampak kebijakan shutdown pemerintah Amerika Serikat membuat harga logam mulia melesat, menembus lebih dari 2,4 juta rupiah per gram. Kebijakan shutdown pemerintah Amerika Serikat disinyalir menjadi pemicu naiknya harga emas global. Di Palembang, Kamis 9 Oktober 2025, harga emas batangan mencapai 2,306 juta rupiah per gram untuk merek Galeri 24 dan 2,419 juta rupiah per gram untuk Antam. Dalam sepekan terakhir, harga logam mulia terus merangkak naik, bahkan sempat melonjak hingga 34.000 per gram. Untuk kenaikan kita udah berlangsung dari seminggu lebih Kak, dan pastinya itu pengaruh dari shutdown AS. Kita bisa jual per hari di hampir 2 kilo Kak. Nasabah itu paling banyak cari mulai dari denominasi 1 gram sampai 100 gram Kak. Tapi kemarin juga ada yang beli gold bar 250 sampai 1 kilo itu ada juga. Ini rata-rata seminggu ini nasabah lebih kebeli Kak. Yang jual itu cuma 1% paling. Meski harga terus meningkat, antusiasme pembeli tetap tinggi dengan penjualan harian mencapai 2 kg emas. Kenaikan harga ini diperkirakan akan berlanjut hingga akhir tahun. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, Sumsel United terus berupaya bangkit setelah menelan 2 kekalahan beruntun di kompetisi Championship musim 2025-2026. Dalam 2 laga terakhir, tim belum mampu mencetak 1 pun gol. Menata pekan kelima Championship musim 2025-2026, Sumsel United terus berbenah demi memperbaiki performa. Dalam 2 laga terakhir, tim kebobolan 3 gol tanpa mampu mencetak 1 pun. Kondisi ini menjadi sorotan pelatih Neil Maizar yang fokus membenahi lini belakang dan depan, sekaligus menjaga konsentrasi pemain agar tidak mudah kehilangan fokus di lapangan. Ya kalau saya bilang kan fokus saja, karena golnya itu kan kehilangan fokus. Gol waktu lawan Bekasi kehilangan fokus, kehilangan penjagaan. Ketika lawan Medan kita kehilangan penjagaan, kehilangan fokus. Itu yang diperbaiki. Kalau pemain fokus dari menit awal sampai menit akhir, saya pikir semuanya bisa menjadi lebih bagus lagi. Jelang laga kandang kontra Perseka Tegal akhir pekan nanti, skuad Laskar Juaro dipastikan siap tempur untuk meraih hasil positif. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Ya Allah, itu Tuhanku. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, Kamis 9 Oktober 2025 pagi. Seorang sopir truk bernama Galang Alvareza tewas setelah truk yang dikemudikannya menabrak truk lain yang mogok di bahu jalan. Diduga kendaraan korban melaju dengan kecepatan tinggi hingga hilang kendali. Truk yang ditabrak diketahui tidak memasang tanda peringatan atau segitiga pengaman. Insiden ini menyebabkan sopir lainnya yang berada di sebelah korban mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Kita ada saksi yang mengatakan bahwa dengan kecepatan tinggi dia di lajur kanan. Mungkin karena dia terlalu ngebut tadi, ada mobil mogok, jadi dia banting setir ke kiri. Nabraklah mobil yang bawa kontainer ini. Yang bawa mobil sebenarnya supirnya yang di kiri selamat, sedangkan yang bawa mobil keneknya ini yang meninggal dunia. Polisi telah melakukan olah TKP serta mengevakuasi kedua truk ke Pos Lantas Musi 2. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dengan membawa rekaman kamera pengawas, Eva Susanti, warga Jalan Kiai Haji Azhari, Lorong Musyawarah Seberang Ulu 1 Palembang, melaporkan mantan suaminya berinisial AA ke Polrestabes Palembang Rabu 8 Oktober 2025 malam. Dalam rekaman CCTV terlihat terlapor masuk ke rumah melalui jendela yang hanya tertutup hordeng. Setelah mengambil kunci motor, ia langsung pergi membawa sepeda motor milik Eva. Dugaan pencurian itu terjadi pada Senin 6 Oktober 2025 siang saat rumah dalam keadaan kosong. Sebelum membuat laporan, korban sempat meminta pelaku mengembalikan motor tersebut, namun terlapor beralasan kendaraan itu dipinjam temannya dan belum dikembalikan. Kita melapor ke apa ini? Motor. Kenapa motor kita kenapa? Hilang. Hilang gimana ceritanya? Dia ngebek di bawah rumah. Terus siapa yang ambil? Mantan suami. Sudah berapa hari di tangan mantan suami? Dua hari. Waktu itu dipinjam ya? Tidak. Alasannya nggak dipinjam? Tidak. Kok bisa dibawa kabur? Kunci motornya di mana? Lewat jendela. Oh, dia ngambil kunci motor lewat jendela. Masuk rumah tuh lewat jendela. Begitu tahu, Ya. Waktu terlapor itu ngambil itu kita di mana? Di rumah tuh enggak? Tidak ada orang di rumah. Ada rekaman CCTV-nya? Ada. Sudah berapa lama dibawa kamu? Dua hari. Kita sudah temui mantan suami, apa katanya? Katanya udah galak, dia urus itu. Katanya dipinjam temannya lagi gitu ya? Iya. Laporan korban kini telah diteruskan ke unit Reskrim Polrestabes Palembang untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Anak-anak situ aja. Menata pekan kelima Championship musim 2025-2026, Sumsel United terus berbenah demi memperbaiki performa. Dalam dua laga terakhir, tim kebobolan 3 gol tanpa mampu mencetak satu pun. Kondisi ini menjadi sorotan pelatih Neil Maizar yang fokus membenahi lini belakang dan depan, sekaligus menjaga konsentrasi pemain agar tidak mudah kehilangan fokus di lapangan. Ya kalau saya bilang fokus saja, karena golnya itu kan kehilangan fokus. Gol waktu lawan Bekasi kehilangan fokus, kehilangan penjagaan. Ketika lawan Medan kita kehilangan penjagaan, kehilangan fokus. Itu yang harus diperbaiki. Jadi kalau pemain fokus dari menit awal sampai menit akhir, saya pikir semuanya menjadi lebih bagus lagi. Jelang laga kandang kontra Perseka Tegal akhir pekan nanti, skuad Laskar Juaro dipastikan siap tempur untuk meraih hasil positif. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.